warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia, mahasiswa PPG Prajabatan ST 2022 gelombang 2 dari kelas 004. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perkembangan peserta didik dari teori biasa, teori Bronfenbrenner, dan teori Erikson. Pertama, biasa membagi tahapan perkembangan yaitu tahapan sensori, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya teori praoperasional, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yaitu 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap operasional formal yaitu 11 tahun lebih. Yang kedua, teori Bronfenbrenner. Bronfenbrenner membagi beberapa aspek teori ekologi dalam psikologi perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Selanjutnya ada mesosistem, meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda di mana seorang anak berada. Pada intinya, mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, ekosistem, ya, berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih setting lingkungan. Dan yang keempat yaitu makrosistem, di mana lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan. Dan yang kelima yaitu kronosistem, yaitu memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Selanjutnya yaitu teori Erikson. Yang pertama ada tahap trust versus mistrust, yaitu usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, autonomi versus shame, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun. Selanjutnya, initiative versus guilt, yaitu 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya, industri versus inferiority, yaitu usia 5 sampai 13 tahun. Selanjutnya, identity versus confusion, yaitu 13 sampai 21 tahun. Selanjutnya, intimasi versus isolation, yaitu usia 21 sampai 39 tahun. Selanjutnya, generativity versus stagnation, yaitu 40 sampai 65 tahun. Selanjutnya ada integrity versus despair, yaitu 65 tahun. Selanjutnya setelah saya membahas mengenai definisi ketiga teori tersebut, saya juga akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya dan akan dijelaskan secara lebih detail di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang teori biasa, di mana fokus pada pembahasan ini yaitu pada usia sekolah dasar, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Di usia 7 sampai 11 tahun ini masuk tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dalam teori biasa. Periode ini berlangsung sekitar usia 7 sampai 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Biasa menganggap tahap balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Selanjutnya yaitu teori Bronfenbrenner, di mana Bronfenbrenner menekankan pentingnya mempelajari seorang anak
dalam konteks lingkungan yang beragam yang juga dikenal dengan istilah sistem ekologi dalam usaha untuk memahami proses perkembangan. Seorang anak biasanya akan berada dalam ekosistem yang berbeda secara simultan, dari lingkungan yang paling akrab di rumah menuju lingkungan yang paling luas, yaitu budaya dan masyarakat. Setiap sistem ini tidak dapat dihindari untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi setiap aspek kehidupan seorang anak. Yang terakhir yaitu teori Erikson. Menurut Erikson, tahap perkembangan anak pada usia tersebut adalah industri versus inferiority, di mana pada fase ini anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Mereka tidak hanya belajar tetapi juga menggunakan cara bermain untuk belajar. Ada ketakutan yang terdapat pada fase ini, yaitu berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif dan ketidakmampuan. Anak merasa gagal apabila tidak diberi teman-teman yang lainnya yang berhasil mengerti suatu pengetahuan baru. Pemahaman anak pada tahap ini tidak hanya sekedar berasal dari pengalaman, tetapi juga mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Jadi dalam fase ini guru berperan penting untuk menjadi pendamping anak untuk mendampingi perkembangan kognitif maupun afektif dari anak. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan 3 contoh dari 3 teori tersebut. Yang pertama, teori Piaget. Anak usia 9 tahun atau kelas 3 SD, di mana pada usia tersebut anak masih suka belajar dengan benda konkret dan masih suka bermain, dan rasa ingin tahu mereka terhadap benda atau hal baru masih tinggi. Yang kedua, teori Bronfenbrenner. Anak yang memiliki keadaan rumah yang kurang harmonis maka akan berdampak pada perilaku anak ketika di sekolah. Biasanya anak tersebut cenderung nakal ketika berada di sekolah. Memberikan contoh teori Erikson. Kita mengenal Lionel Messi, di mana Lionel Messi sangat menyukai pelajaran matematika. Bahkan dia pun mendapatkan nilai 10 pada pelajaran matematika, bahasa Spanyol, dan IPA. Messi menunjukkan antusias ketika ia belajar. Namun, Messi sempat merasa minder